asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang terbaik selain mengajak taat pada Allah dan kita berserah diri sebagai seorang muslim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah." Barang siapa menghidupkan sunnahku berarti mencintaiku, yaitu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa mencintai Nabi maka akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Wa qala ridwan wa ikhwani walau ayat. Sampaikan walau hanya satu ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim. Alhamdulillah, jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari kemuliaan semua kan di hadapan Allah ya. Kalau melihat kemuliaan di hadapan manusia, insyaallah. Ya. Dan insyaallah Allah akan ijabah apa yang kita niatkan. Amin. Tentu yang pertama kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita di masjid ini dalam rangka melaksanakan perintahnya, yaitu melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Sholat ini perintah Allah, kemudian berjamaah ini adalah sunnah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, disampaikan tadi barang siapa menghidupkan sunnah Nabi artinya kita cinta sama Nabi. Ini cinta semua nggak sama Nabi? Insyaallah. Cinta sama Nabi atau cinta sama istri? Ya, harus lebih cinta pada Nabi dibandingkan sama istri sama anak. Maka dengan kita cinta Nabi, menunjukkan sunnahnya, maka sudah pasti dan pasti nanti Allah akan jumpakan kita dengan orang yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ya. Dan alhamdulillah juga kita bisa silaturahim lagi. Ya, ini asbab kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau maunya saya sih, saya maunya sahih di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maunya. Masya Allah. Ya kan? Itu yang dicari. Kita meninggal kapan? Di saat puncak pengorbanan kita pada agama. Ya enggak? Bukan puncak pengorbanan kita sama pekerjaan atau puncak pengorbanan kita sama istri. Masya Allah. Ya. Repot itu. Ya. Bukan mati syahid itu nanti namanya. Mati sangit. Masya Allah. Ya alhamdulillah. Ya mungkin cerita sedikit, tapi pertama kita tidak berhenti juga. Mari kita bersalawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Dari kita semangat yang berjumpakan di yaumil akhir dan diberikan syafaatnya oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Gak kerasa 40 hari karena memang waktu ini berlalu ya begitu saja. Waktu ini bagaikan seperti ini sudah sering ditafsirkan kayak es batu ya, dipakai nggak dipakai habis gitu. Dipakai buat es, dipakai buat serutan, buat segala macam, maka akan bermanfaat. Nggak dipakai cair juga. Sama kayak waktu kita hadirin jemaah rahimakumullah, dipergunakan buat agama atau dipergunakan untuk hal yang lain habis juga. 40 hari nggak kerasa. Saya berangkat tanggal 27 Juni kemarin, berangkat ke Turki tanggal 28. Alhamdulillah berangkat pakai China Air, berangkat 5 jam ke Cina, transit di Guangzhou. Guangzhou itu alhamdulillah dia cukup familiar ya, friendly sama orang muslim. Di situ kita bisa temukan beberapa restoran yang halal food gitu ya. Nah, di sana kurang lebih 4 jam, kemudian kami berangkat ke Istanbul, penerbangan kurang lebih 10 jam dari Guangzhou ke Istanbul. Alhamdulillah sampai di sana langsung dijemput bagaikan tamu-tamunya raja. Ya. Masya Allah. Sudah dijemput, diantarkan ke masjid, kemudian diikram. Karena kami ini bukan tamunya manusia, tapi tamunya Allah. Dan hal itu saya jumpai di semua negara. Saya berangkat ke Inggris dengan perlakuan
Saya berangkat ke Afrika Selatan, perlakuannya sama. Bagaimana mereka memuliakan tamu-tamu Allah. Jadi di sana alhamdulillah kami di Istanbul itu 30 hari sampai tanggal 30, kembali lagi tanggal 28 Juli kemarin. Sempat mampir di 13 rumah, dan di Turki itu hampir sama kayak kita dakwah di negara seluruh alam kayaknya. Karena jumpa tidak hanya dengan orang-orang Turki saja. Kami hari pertama itu rumah pertama di rumah orang Turki, di rumah kedua di rumah orang Suriah, di rumah ketiga di rumah orang Lebanon, ya, di rumah keempat kita di rumah orang Suriah lagi. Ada rumah orang Nigeria, rumah orang Kazakhstan, rumah orang Tajikistan, ada yang dari Uzbekistan juga, gitu. Jumpa juga dengan teman-teman dari Chad, dari Nigeria, dari mana gitu ya. Jadi seperti dakwahnya dakwah di seluruh penjuru alam. Tapi maksud dan tujuannya adalah bagaimana ada sebenarnya, ya, perjalanan safar ini adalah menjemput tanggung jawab yang berat. Bahwa tanggung jawab agama ini, saudara-saudara semua, ini dibebankan kepada kita umat akhir zaman. Tanggung jawab mendakwakan agama ini sebenarnya semenjak zaman Rasulullah SAW masih hidup sudah dicontohkan. Sahabat yang pertama kali memeluk agama Islam adalah siapa? Abu Bakar Siddiq. Apa perintah pertamanya? Bukan sholat, tapi dakwah, mengajak orang memeluk agama Islam. Hari pertama pasti ngajak. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Dan terbukti dengan dakwah ini, Allah tunjukkan bahwa iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala begitu kuatnya. Kemudian mereka dijadikan asbab hidayah bagi umat manusia. Ini yang terkadang suka dilupakan oleh umat akhir zaman ini. Gitu loh. Bahwasanya menganggap tugas dakwah ini adalah tugasnya orang paling ulama. Tugas ngajar ya Ustaz Suratno, tugasnya ngajar. Tapi ngajak orang taat tugas kita semua. Gitu loh. Semua yang taat dan sudah hadir di masjid ini punya tugas ngajak orang lain untuk menjalankan perintah Allah. Kalau masih belum bisa untuk taat dakwah, minimal aja sholat dulu. Tapi untuk yang sudah sholat ini mesti ditingkatkan ini pengorbanannya. Bahwa kita sudah taat, maka setidaknya kita pun juga ngajak orang taat. Itu namanya apa? Berbagi nikmat. Dengan dakwah ini pasti dan pasti Allah akan kekalkan hidayah yang ada dalam diri kita, dan Allah akan menjadikan kita asbab hidayah bagi orang lain. Dan kenapa kami dalam perjalanan bersama istri? Karena istri ini penting dilibatkan dalam perkara agama. Ya, kalau kita tidak libatkan istri kita dalam perkara agama, maka dia akan disibukkan Allah dalam perkara-perkara dunia. Pening Pak, benar nggak? Ya Pak Sul. Kalau bini kita nggak taat, kira-kira dikit-dikit minta, dikit-dikit kebandingin sama tetangga, ya tetangga kredit mobil, mulai pening pala kita, ya kan? Tetangga kredit kompor, pening pala kita. Itu satu itu. Gimana kalau 2, 3, dan 4? Masya Allah, pecah pala kita. Ya. Nah, tapi kalau istri kita taat, maka itu menjadi perhiasan terbaik di dunia. Dan punya istri soleha ini, Masya Allah, doanya itu melebihi doa 40 wali. Masya Allah. Maka penting Pak, kita libatkan istri kita dalam perkara agama. Dorong dia ikut pengajian, hadir dalam pengajian. Karena apa? Anak kita ini paling dekat sama istri. Kalau istri kita taat, insya Allah anak-anak kita juga taat. Tapi kalau istri kita nggak taat, insya Allah anak-anak kita juga nggak taat. Maka alhamdulillah, baik kalau mau berbagi pengalaman, masya Allah gitu ya. Di sana itu ya mau di Inggris, mau di Afrika Selatan, mau di Istanbul, mau di mana-mana, dakwah itu sama. Modelnya kayak dakwah zaman Nabi dulu, mendatangi umat.
Kita datang ke rumah-rumah, ketok-ketok pintu, sampaikan di masjid ada majelis tentang perkara agama. Ayo kita sama-sama ke sana. Yang lagi nongkrong-nongkrong di taman-taman kita datangi. Yang masih belum mau ke masjid kita dakwahi secara singkat saja tentang pentingnya tentang iman dan amal soleh serta pentingnya usaha atas iman dan amal soleh. Maka saya pada kesempatan ini mengajak ini kembali lagi kita punya tanggung jawab nih, ya para dosen terutama Pak Rektor. Sekarang saya sudah bukan rektor lagi, ya nggak, tanggung jawab agama mahasiswanya ada di antum. Kalau sampai nanti antum lupa yang ngajak-ngajak anak-anak kita taat, jangan salahin nanti Pak Rektor sudah dengan berbagai macam amalnya, ya nggak, sudah siap masuk surga, tiba-tiba nanti ada anak TNI teriak, ya Allah saya rela Pak Adis itu masuk surga. Ya enggak? Dia taat pribadi ya Allah, sebagai kanjeng taat pribadi. Kasus itu ya kan? Karena taatnya pribadi. Harus taat itu berjamaah. Dan jangan pernah istilahnya lelah dengan mengajak orang untuk taat. Karena sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang namanya hidayah itu milik siapa? Milik Allah. Bayangkan pamannya Nabi Muhammad SAW yang paling beliau cintai, yang memperjuangkan membantu agama Allah, nggak dapat hidayah. Tapi sampai menjelang pamannya itu meninggal dunia, tidak henti kanjeng Nabi Muhammad SAW mengajak beliau untuk memeluk agama Islam. Maka kita juga kalau kita cinta dengan mahasiswa kita dan harus cinta, karena apa? Kita ini adalah innamal mu'minuna ikhwah. Setiap mukmin itu bersaudara. Dan kita dikatakan bahwa belum dikatakan beriman seseorang sebelum mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bukan saudara kandung aja, saudara muslim ini yang mesti kita perjuangkan agar mereka taat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dosen-dosen yang sudah ke masjid jangan sungkan-sungkan. Pada saat ke masjid, sampaikan ajak mahasiswanya. Pada saat ngajar di kelas, sampaikan sedikit tentang pentingnya agama. Karena dunia ini sementara, bapak-bapak sekalian. Pasti dan pasti kita tinggalkan. Dan pada saat kita nanti akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ditanya Pak Rektor ini ya enggak? Jabatanmu apa, Dis? Rektor? Enggak. Kamu ngajak nggak? Kamu manfaatkan nggak jabatan kamu untuk mengajak orang taat? Ya, Pak Rafiq dia ustadz ini. Kalau lagi podcast ya kan, kalau lagi apa namanya, lagi TikTok live ya, ajaklah gitu loh, mengajak orang taat. Jadi bagaimana kita pun juga mau mendorong diri kita menjadi darinya Allah. Soal hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai nanti pada saat kita di yaumil akhir ya dipanggil sama Allah, dipertanyakan tentang pun juga bagaimana kehidupan kita di dunia, kita nggak sanggup jawab. Paling tidak dakwah itu kita lakukan untuk orang-orang terdekat kita, untuk mahasiswa kita. Dan kalau seandainya memang Allah berikan kesempatan, kita bisa dakwah di kampung-kampung lain, kita bisa dakwah di negara-negara lain, maka itu adalah murah hatinya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Tapi niatnya kalau bisa, ya kenapa tidak kita berpikir untuk bisa dakwah ke seluruh penjuru alam? Walaupun kita dakwah di kampung kita niatkan mudah-mudahan sampai ke seluruh penjuru alam. Dan alhamdulillah ini ya, hari ini mulai sampai tanggal 12 besok itu ada istimewa ya di kebun bibit Jurundama itu untuk orang-orang tua sebetulnya. Tapi tidak ada salahnya kita hadir di sana agar biroh dakwah kita dimuncul mulai dari ba'da asar sampai nanti tanggal 12 sebelum zuhur sudah penutupan. Kalau bisa itikaf alhamdulillah. Kalaupun juga belum bisa, minimal hadir mendengarkan tausiah-tausiah agama tentang pentingnya iman dan amal soleh dan pentingnya usaha iman dan amal soleh. Insya Allah siap semua hadir ya. Insya Allah. Yang benar datangnya dari Allah, dan mudah-mudahan bapak-bapak semua nggak bosan lihat muka saya ya.
Gak bosan dari muka saya, dan sama-sama kita sambut artinya tanggung jawab ini dengan senang hati. Karena dakwah itu mudah, menyenangkan, dan pahalanya banyak. Gitu. Bayangkan saja istilahnya. Ya, ini kembali lagi nih bicara. Kalau kita mungkin yang sudah pernah umroh tuh, ya, mampir di Istanbul 2 hari, berapa tuh biayanya tuh habis di sana? Saya alhamdulillah gitu ya, sama istri berangkat ke sana selama 30 hari, hanya habis uang untuk ongkos doang, pulang pergi 13 juta satu orang. Selama di sana kami mengumpulkan uang satu pasang itu 5 juta, itu nggak kesentuh bisa dibilang. Sampai pulang itu masih ada susukan, gitu loh. Karena apa? Karena memang dakwah ini dia dibuat sama Allah itu menyenangkan dan tidak berbiaya besar. Itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf sekali lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun. Saya akhiri sama-sama dengan mengucap hamdalah dan kita sempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana? Amin, amin, amin. Ya. Ya. Assalamualaikum. Sehat-sehat, Pak Rektor. Amin.